Halo Sobat Iden, kembali lagi bersama saya Naila di segmen podcast Identitas Unhas. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Sobat Iden. Beliau adalah Kak Andi Batara, salah seorang penulis buku Pesiar Rasa. Judulnya itu Pesiar Rasa, Ragam Pangan Lokal Karbohidrat Non-Beras Sulawesi Selatan yang baru saja diluncurkan oleh Departemen Antropologi Unhas. Halo Kak Batara, apa kabar Kak? Halo, annyeonghaseyo. Oke Kak, Alhamdulillah karena sebelum kita lebih jauh ini saya sudah membaca sedikit dari buku Pesiar Rasa ini Kak. Itu menarik karena ternyata yang dibahas dalam buku itu bukan cuma tentang makanan yang sebagai pengenyang perut kita, tapi juga mengulik tentang praktik budaya yang ada di Sulsel ini ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, saya penasaran sebenarnya seperti apa sih, apa yang paling mendasari lahirnya buku Pesiar Rasa ini dan kenapa kakak bersama tim itu tertarik untuk mengambil tema tentang karbohidrat non beras di Sulsel ini Kak? Ya, terima kasih teman-teman dari Identitas sudah mengajak saya mewakili teman-teman dari Antropos sebetulnya ya, yang beberapa bulan terakhir itu fokus terhadap riset dan penulisan buku Pesiar Rasa ini gitu. Jadi pertama-tama ini ditulis oleh, atau bukan ditulis ya, kayak banyak yang terlibat dalam program buku ini. Ada 5 penulisnya, kemudian ada editornya juga, dan ada, kita bahasakan kerabat karya ya. Jadi semua yang terlibat di proses buku ini juga kita masukkan ke dalam sebagai, ya katakanlah mereka yang kerabat yang terlibat itu. Jadi alasan paling utama mungkin ya, karena pertama kan kita di antropologi, karena kebetulan kami dan teman-teman di Antropos itu dari antropologi Unhas itu banyak bergelut dengan kebudayaan tentu saja. Dan ketika kami melakukan riset misalnya di beberapa daerah kayak di Nrekang, di Toraja, terus di daerah Bugis, di Wajo ya, bahkan sampai keluar Sulsel, waktu itu kami riset tentang pokok pikiran kebudayaan daerah lah gitu, kayak inventarisasi apa sih kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Waktu itu dengan beberapa dosen juga, guru besar, ada Prof. Pawanari, Prof. Munsi ya. Dan kami menemukan bahwa ternyata masing-masing daerah itu punya pangan yang beragam gitu. Bukan hanya pangan secara umum ya, tapi secara khusus itu kami lihat, oh karbohidratnya juga beragam gitu ya. Misalnya di Luwu, Palopo, pasti kapurung kan yang di kepala kita kalau makan selain nasi gitu. Ada kapurung, kemudian di Nrekang itu ada namanya sikapa. Sikapa itu bahasa Indonesianya adalah gadung ya. Dia adalah umbi yang ada mengandung sianida. Iya, sianida, racun sianida itu umbinya itu. Kalau kau makan langsung tanpa diolah dengan proper, rumah sakit. So kau dilarikan ke rumah sakit. Jadi dia harus diolah dengan proper dulu, dan masyarakat di Sulsel itu punya kearifan untuk bagaimana mengeluarkan racun itu gitu. Ada trial and error mungkin di masa lalu yang sehingga sikapa itu bisa dikonsumsi. Kemudian ada banyak lagi. Di Takalar kita sering lihat ada poteng. Poteng itu apa sih? Tape singkong. Macam-macam lah. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah kenapa di antara beragam karbohidrat yang sangat banyak ini, kenapa orang Indonesia selalu menganggap bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Itu kan menjadi kayak apa-apaan ini. Itu seolah-olah kayak snack singkong, ubi jalar, kayak gorengan. Kalau kita semua beli gorengan tuh, itu kan karbohidrat semua itu. Pisang molen kan pisang itu karbohidrat. Ubi itu ubi jalar itu karbohidrat tuh. Singkong karbohidrat. Apalagi karbohidratnya biasa itu gorengan. Bakwan, tepung karbohidrat. Paling yang ada proteinnya tahu sama tempe. Tapi seolah-olah kayak kalau kita belum makan nasi, belum makan. Padahal 10 makan gorengan baru belum makan nasi. Nah, gitu. Itu kayak ide awalnya kayak gitu. Sehingga ada muncul ide kalau gitu kita mau tulis apa sih karbohidrat non beras gitu yang ada di Sulsel gitu. Oke Kak, kalau dari filosofi judulnya sendiri Kak, itu kenapa memilih untuk diksi Pesiar Rasa? Apa sih saya tertarik dengan uniknya judul ini Kak? Pesiar Rasa itu ya. Jadi sebetulnya program ini dia disponsori ya, atau dibiayai oleh Kementerian Kebudayaan melalui program Dana Indonesiana namanya. Jadi ada mekanisme untuk pendanaan dari kementerian langsung ke komunitas gitu. Nah, ini yang kita pakai untuk
melakukan eksplorasi. Nah, kenapa namanya pesiar? Karena kita itu menjadi sebuah metode kerja sebetulnya, atau katakanlah metode penelitian, gitu kan. Misalnya kan kalau kita riset itu selalu ada yang namanya metode penelitian. Yeah. Kalau di antropologi misalnya kualitatif, kemudian ada turunannya ya etnografi, ada juga kuantitatif macam-macam. Nah, bagaimana kalau kemudian kemarin kita berpikir bagaimana kalau jalan-jalan itu dijadikan sebuah metode. Itu jadi kayak kita jalan-jalan ke ini, kita jalan-jalan tapi sekaligus menjadi sebuah metode penelitian. Kan banyak orang kayak jalan-jalan saja tapi jalan-jalan mereka biasa. Iya jalan-jalan biasa gitu kan, melakukan apa sih istilahnya, menjadi pelancong gitu kan, menjadi turis. Tapi bagaimana kalau misalnya proses jalan-jalan itu dijadikan juga sebagai cara untuk mencari data, melakukan penelitian. Lahirlah istilah pesiar rasa. Kenapa pesiar? Karena kita tidak bisa lepas dari kehidupan kita di Sulsel secara khusus dan Indonesia secara umum, bahwa kita ini adalah bangsa maritim. Yeah. Di UNAS kan ada mata kuliah wajib, wawasan benua maritim Indonesia. Nah, itu kan maritim itu tidak bisa kita lepas dari hal itu gitu. Yeah. Nah, apa kata yang menurut kami bisa menggambarkan itu? Jadi jalan-jalan cari data, dan maritim pesiar. Karena pesiar itu kan istilahnya berjalan, dari kata siar, yang sebenarnya juga dari bahasa Arab, syiar gitu kan. Syiar kan itu kayak menyebarkan gitu sebenarnya. Tapi diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi pesiar. Ya, kalau kita bilang pesiar, pasti orang jalan-jalan. Makanya ada kapal pesiar, toh. Nah, pesiar itu sebagai metode. Rasa itu menjadi semacam objek yang mau kita teliti. Rasa kan itu pasti kita pasti makan, panganan, makanan, kuliner gitu. Jadi ketika kita gabungkan ini kata pesiar dan rasa, berarti metode untuk mengeksplorasi mengeksplorasi pangan gitu dengan menggunakan perangkat-perangkat yang kita kenal sebagai basicnya kita adalah misalnya etnografi itu, penggunaan seluruh indera ya, melakukan observasi, wawancara dan segala macam gitu. Makanya kalau teman-teman baca di buku pesiar rasa itu ada satu bab khusus bahas metode itu. Bagaimana kita masuk ke pasar, membiarkan indera kita melihat dan bereksperimen di situ. Kita ikut masak, jadi kita kumpul bahannya, kita ikut masak, sama kita ikut makan. Seru ya Kak perjalanan? Iya seru sekali, gitu. Keliling keliling selatan. ya, Kak. Betul. Itu Kak kan pasti dari kata pesiar itu kan dari tadi perjalanan ya Kak. Berarti banyak penjelajahan dari Kakak dan teman-teman dalam mengambil data dan riset dalam sebelum terbitnya buku ini. Boleh diceritakan Kak mungkin kayak apa sih yang unik atau apa yang sangat teringat oleh Kakak saat menjalani perjalanan itu sampai akhirnya buku ini terbit? Betul. Nah jadi pada awalnya kan itu kita rencana cuma di 4 kabupaten sebetulnya, 4 kabupaten. Mewakili 4 etnis yang ada di Sulsel. Apa saja? Dia itu di Takalar itu Makassar, kemudian Wajo itu Bugis, kemudian Toraja itu kita etnis Toraja ya, di Toraja Utara, dan Tanah Toraja kan berdekatan sama Nrekang, Masen Rempulu. Jadi ada etnis Masen Rempulu itu di Nrekang. Toh biasanya kan kalau 4 etnis Mandar. Iya ada. Nah, cuma kan Mandar ini Sulbar. Iya. Sulbar. Jadi 4 etnis versi kami itu adalah Masen Rempulu satunya. Nah, tapi pada akhirnya kami singgah di semua kabupaten yang dilewati. Jadi misalnya kami dari Makassar itu kan mau ke misalnya ke Toraja. Kemudian kita berpikir, kenapa tidak sekalian kita ke Luwu untuk mencari sagu misalnya, karena kalau kita bicara sagu pasti Luwu. Iya. Jadi sekalian kalau gitu kita melancong ke Luwu, kita berpesiar ke Luwu. Kita misalnya ke Wajo. Kenapa tidak sekalian kita berpesiar ke Bone dan Sopeng? Sekalian ya Kak? Iya, karena kan dekat Bosowa, Bone, Sopeng, Wajo. Sekalian. Nah, kami ke Takalar. Kenapa tidak sekalian kita ke Jeneponto? Tidak ke Goa, karena kan dilewati semua itu. Gitu. Apalagi misalnya kalau dari Bone misalnya dari Bone kita mau ke Takalar, atau dari Takalar kita mau ke Bone, pasti kita lewati semua. Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaing, Bulukumba, Sinjai, Bone. Kenapa tidak kita singgah saja sekalian gitu? Jadi makanya dia menjadi sebuah pesiar, gitu, mengeksplorasi seluruh kawasan yang kami lewati.
Jadi cuma ada kayaknya 4 yang tidak kami singgahi karena memang tidak kami lewati. Pinrang karena dia agak ke utara tuh, Pinrang, Lu Utara, Lu Timur, sama Selayar. Karena kalau kita mau ke Selayar menyeberang dulu, jauh. Jadi 4 ini yang tidak kami singgahi, selebihnya kami singgahi semua. Berarti Kak terkait metodenya itu tadi jalan-jalan. Betul. Terus pergi ke masyarakat untuk mencoba. Nah, itu Kak ada satu poin yang saya ingat dari buku ini, ada dibilang kenapa dapur di Sulsel itu disebut sebagai ruang komunal. Nah, itu seperti apa sih maksudnya Kak dari buku itu? Ya, jadi istilah dapur sebagai ruang komunal itu kan secara umum bisa kita artikan sebagai bagaimana dapur atau tempat, katakan tempat mengolah pangan ini terjadi kebersamaan di situ. Ya, misalnya kita ambil contoh di Bulukumba. Jadi di Bulukumba itu kan kalau teman-teman ke Kajang, dapurnya itu dia di depan, gitu? Di depan dia dapurnya. Kalau secara umum dia biasa di belakang. Ini secara spasial dulu kita bahas. Kayak dapur itu pasti di belakang. Tapi di Kajang, di Bulukumba itu dapurnya di depan. Jadi dia mengadopsi apa sekarang itu front kitchen. Kalau konsep itu arsitektur minimalis modern itu kan dapurnya di depan gitu, front kitchen dia. Nah, Bulukumba sudah menerapkan sistem front kitchen itu di depan. Itu secara spasial. Tapi secara substansial dapur menjadi ruang komunal karena di dapur lah itu terjadi proses. Misalnya kita mau acara ya, misalnya acara katakanlah petua adat diri misalnya contoh ini, atau menikah misalnya. Itu kan contoh ini contoh. Nah, sahabat itu kan biasa orang menggodok itu makanan, diolah itu makanan di belakang gitu kan. Datang tetangga, datang keluarga, kemudian ada yang bawa misalnya bawa panci, kok di kampung ada yang bawa panci, ada yang bawa piring. Makanya itu di masa lalu itu kayak sampai sekarang ya di daerah itu kan piring-piring itu selalu ada namanya. Misalnya Siti. Ada semua piring namanya Siti, itu berarti piringnya Siti. Kenapa? Karena kalau acara orang di kampung hajatan itu tetangga-tetangga akan datang bawa piringnya. Kalau sekarang kan mungkin ada catering ya kalau di kota, tapi dulu atau mungkin di kampung sekarang semua piring keluarga itu atau tetangga akan digabungkan. Jadi nanti pasca acara mana piringnya tadi Siti dikumpul satu-satu. Itu alasan kenapa di piring ada nama, di sendok di gelas ada nama gitu kan supaya ketahuan piringnya siapa. Itu contoh bagaimana praktek dapur menjadi ruang komunal. Jadi orang datang membantu memasak gitu dalam sebuah acara. Nah, itu juga yang kami praktikkan sekaligus ketika melakukan pesiar rasa ini. Jadi ketika misalnya contoh di Wajo itu, sama-sama kita warga pergi ke pasar, kita eksplorasi pasar Wajo. Kemudian memasak lagi bareng-barengan gitu kan, bikin barokbo. Barokbo tahu kan? Barokbo itu yang dari jagung. Jarokjo itu yang dari ubi, singkong. Kayak sup ubi gitulah. Ada juga mazhab baru ini namanya barokjo. Jadi dia gabung antara barokbo dan jarokjo itu. Di wilayah mana itu Kak? Di Wajo. Tapi ini anak-anak yang bikin sebenarnya. Bukan kami ya, maksudnya warga yang bikin sendiri. Barokjo itu. Nah, habis itu masak bareng-bareng, makan bareng-bareng. Di Toraja itu lebih unik. Kita sama warga pergi ke pasar, ada juga yang dibeli di mana gitu kan. Beli ayam lah, beli ini. Nah, sampai di Toraja kita ke kantor dinas, kita jadikan itu kantor dinas dapur. Bukan dapur MBG ya, mirip. Jadi orang pada saat itu ada pegawai, ada warga, kebetulan pada saat itu ada mahasiswa KKN. Itu datang juga, kita masak sama-sama, makan sama-sama. MBG, makan bergizi gratis memang pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi ini menjelaskan bagaimana dapur itu menjadi sebuah ruang bersama gitu. Apalagi kalau misalnya pasca acara biasa orang selesai acara biasa mungkin didengar kayak, oh selesai acara mari kita pembubaran panitia, misalnya kayak kapurung, bikin kapurung di belakang, atau ada yang makan-makan, bakar-bakar ikan. Itu kan bagaimana itu menjadi sebuah praktek-praktek kebersamaan gitu sebenarnya. Itu Kak, semenjak buku ini rilis, apa ada tanggapan, seperti apa tanggapan para pembaca yang Kakak tahu tentang buku ini? Jadi contohnya ini diundang di Identitas. Iya kan? Jadi ada dalam pandangan kami cukup positif ya responnya warga sih kita bahasakan, atau responnya teman-teman terhadap buku ini, karena
stoknya itu sebenarnya sudah habis yang untuk yang pertama. Jadi ini yang saya bawa ini itu untuk cetakan yang keduanya. Oh, sudah ada Pak kedua. Sebetulnya, nah, ya makanya kami bagikan ke beberapa komunitas. Jadi bisa nanti misalnya kalau ada komunitas yang mau dikontak saja ya di Instagramnya Anthropos, bilang Kak komunitas kami misalnya mau. Mudah-mudahan masih ada yang tersisa karena kami juga sementara membuat list itu, membuat list komunitas mana yang mau kami serahkan gitu atau penyerahan juga kepada informan-informan kami sama warga-warga yang kami temui di sana, itu juga kami akan kembalikan ini sebagai pengembalian pengetahuan gitu, bahwa ini jadi bukunya gitu dari hasil kita makan-makan kemarin jadi buku kayak gitu. Jadi secara umum responnya yang positif gitu. Bahkan bersamaan juga dengan identitas itu mengontak teman-teman dari Amnesty International untuk membahas antara bagaimana pangan itu berhubungan dengan kekuasaan. Gitu. Ya, jadi ada beberapa respon yang cukup positif. Sama ada juga diskusi di sejarah nanti kalau tidak salah itu tentang buku ini juga gitu. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang merespon buku ini dengan sangat baik ya. Thank you. Itu tadi tentang saya baru ingat ada juga disinggung tentang isu kebijakan pemerintah ya Kak tentang beras sebagai pangan utama di Indonesia. Bagaimana buku ini menanggapi tentang kebijakan itu? Ya, pertama kita tidak bisa pungkiri bahwa beras itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan kita karena bahkan sejak dulu beras itu sudah mengakar kuat di tradisi kita gitu. Makanya banyak sekali mitologi tentang Dewi Padi. Misalnya di Jawa itu ada Dewi Sri, Dewi Sri di Jawa, kemudian di Sunda itu ada namanya Dewi Astri Nyi Pohaci kalau tidak salah namanya, itu juga Dewi Padi. Di Bugis kita juga punya Sangyang Sri namanya, Dewi Padinya kita. Tapi asal katanya itu sama sebenarnya, Sri. Nah Sri ini sebetulnya juga adalah kemungkinan serapan dari India gitu. Nah, tapi padi itu sebetulnya masuk ke Indonesia dia kemungkinan itu dibawa sama dari luar ya, dari Cina kemungkinan. Ya, itu masuk budaya padi, kemudian kita mengadopsi padi. Jadi memang sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Apalagi masyarakat Bugis. Ada mitologinya tadi. Sebelum lagi kita bahas mitologi tentang kucing, namanya Meong Palo Karelai, itu ada lontaranya tentang itu semua. Nah, menariknya adalah pemerintah di masa lalu ya, utamanya di era Orde Baru itu melalui program Revolusi Hijau, itu seolah-olah bahwa semua wilayah Indonesia ini harus makan padi, harus makan beras, gitu. Kalau Sulsel ya tidak masalah karena kita lumbung beras gitu. Tapi bagaimana kawan-kawan di daerah yang makanan utamanya itu bukan beras? Misalnya di Papua kan makan sagu, gitu. Di NTT misalnya, pokoknya di kawasan-kawasan Indonesia yang makanan utamanya itu bukan beras, gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan karena seolah-olah program ini menjadikan kita bahwa ini makanan selain jadi seolah-olah makanan itu ada kastanya. Di bawahnya beras itu makanan budak misalnya. Ubi cilembu itu makanan budak, gorengan itu makan tanda kutip ya, makanan budak. Jadi seolah-olah makanya kemudian istilah ini terkonstruksi ke kita sampai sekarang muncul tadi yang saya bilang bahwa kalau kita belum makan nasi itu sama dengan belum makan. Gitu. Nah ini berakar dari situ sebetulnya, berakar dari isu itu di masa lalu. Uniknya di Luwu makanan langit, makanannya orang langit itu artinya orang Luwu kan percaya bahwa ada Tomanurung yang turun, Batara Guru namanya, bukan Batara saya, Batara Guru itu turun di Luwu. Nah itu mereka itu makan sagu, makanannya orang langit. Justru makanan orang bumi itu adalah padi. Gitu. Nah sekarang seolah-olah kayak harus padi di atas daripada ini. Nah itu yang berusaha kami kritik sebetulnya, bahwa tidak masalah, silakan choose your carbs gitu kan, pilih karbohidratmu. Tidak usah membanding-bandingkan antara makan beras kah atau sagu kah atau ubi kah atau apa. Pokoknya sama semua itu karbohidrat. Kecuali Indomie ya. Karena ada juga yang beranggapan Indomie juga karbohidrat. Betul, Indomie juga karbohidrat karena saya juga makan, cuma bukan pangan tradisional gitu kan. Kayak gitu. Oke, Kak. Kalau itu kan tadi sudah ada berarti buku terbitan keduanya di Kak? Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah ada peningkatan atau yang berbeda dari edisi sebelumnya, Kak? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada karena kita langsung saya cetak untuk kelanjutannya yang kemarin. Maksudku selesai habis dibagikan,
kita cetak saja lagi. Jadi ceritanya belum masuk ke edisi keduanya atau seperti apa gitu. Oh. Mungkin kalau habis ini nanti kita lihatlah seperti apa. Itu distribusinya nanti ada jual ke luar sosial berarti? Untuk saat ini kami bisa juga kalau ada yang mau, gitu. Kalau misalnya ada yang mau, misalnya dari luar Sulsel, iya betul, silakan di pesan. Tapi buku ini juga nanti akan kami bawa di MUF, di Makassar International Writers Festival. Mungkin kami akan bagikan di sana gitu. Kalau ada yang mau, boleh teman-teman cari kawan-kawan Antropos di MUF. Itu ada beberapa program yang memang kami handle juga, utamanya di jejaring komunitas. Itu bisa temui saja teman-teman Antropos dan infokan bukunya gitu. Kami sebenarnya sih utamakan dulu ke komunitas. Jadi bukan pribadi ya, ke komunitas atau kepada penggiat pangan misalnya, atau ada yang butuh sekali, Kak saya punya skripsi tentang pangan, saya butuh sekali itu buku misalnya kayak gitu-gitu. Boleh dihubungi saja langsung. Terakhir Kak, ini mungkin harapan seperti apa yang ingin Kakak titipkan kepada pembaca setelah membaca buku ini? Terutama mungkin saya mau ucapkan terima kasih karena sudah membaca buku ini, itu paling pertama dulu. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan mindset tentang makanan karbohidrat itu bisa bergeser gitu. Jadi jangan seolah-olah harus nasi saja gitu kan. Bisa yang lain gitu. Karena ada 72 loh. Ini pemerintah sendiri yang tulis, ada 72 aneka ragam karbohidrat di Indonesia. 72 loh, banyak loh itu. Tapi kenapa cuma satu yang selalu diidolakan, yang lain menjadi dianaktirikan gitu kan. Nah, terus yang ketiga tentu kami berharap kalau ada kritik dan saran bisa langsung saja kontak. Kami juga menunggu ceritanya teman-teman, misalnya di kampungnya teman-teman yang baca, saya di kampungku ada begini Kak, ada misalnya jenis karbohidrat ini, gitu. Kayak kemarin misalnya ada yang cerita kalau ada juga sejenis batang enau, pohon enau, ya aren yang jadi kopi aren itu kan, itu kan dari sari aren yang jadi gula merah. Tapi ternyata batang enau itu juga bisa dimakan seperti sagu. Orang Endrekang menyebutnya sambe misalnya. Di Endrekang ada jawawut itu. Kalau mungkin sekarang kita kayak makanan burung. Tapi itu adalah instrumen penting dalam sebuah ritual di Endrekang di daerah Kalupini. Baktan bahasa anunya. Bahasa Endrekangnya itu baktan. Kalau orang Makassar bilang batang, orang Bugis bilang weteng gitu. Itu makanan yang sangat ini gitu. Nah, itu yang kami juga tunggu. Siapa tahu ada cerita-cerita seperti itu boleh juga dikontak supaya kami update dan kita bisa diskusi lebih jauh. Mungkin sekian Kak podcast kali ini. Nah, Sobat Iden, dari perbincangan hebat kita saat ini, kita dapat menyimpulkan kalau dari pangan yang ada di Sulsel kita ini, kita dapat mempelajari sebuah praktik budaya dan juga hal-hal bahwa makanan karbohidrat itu sangat banyak di Sulsel ini ya Kak. Oke Kak, makasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi di podcast Identitas kali ini Kak. Sukses terus Kak untuk semua karyanya. Terima kasih teman-teman Identitas. Oke Sobat Iden, itu tadi bincang-bincang kita kali ini tentang pesiar rasa. Semoga kita semakin bangga dan peduli dengan budaya yang ada di Sulsel kita. Oke Kak, saya Naila Islamia pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.